Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Langsung saja karena waktunya juga terbatas. Ikan hiu makan kecap. Yuk tancap. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait pengimbasan yang sudah saya dapatkan melalui pesilat. Jadi pesilat itu bukan bela diri ya Bapak Ibu, jadi ada kepanjangannya. Pesilat penggerak literasi, aplikasi, dan teknologi. Jadi ini terkait pengantar portofolio digital. Portofolio digital, apa sih portofolio itu? Nah, Bapak Ibu guru pasti sudah sering ya mengumpulkan portofolio. Jadi kita sebagai guru banyak mengumpulkan portofolio terkait mungkin hasil karya, kemudian capaian-capaian yang sudah kita dapatkan selama ini seperti pendidikan, kemudian hasil kerja yang disusun secara sistematis. Jadi biar apa Bapak Ibu? Jadi portofolio ini juga biar tersusun dengan rapi. Jadi pada saat dibutuhkan kita tidak mencari-cari lagi. Nah, terkait apa itu portofolio akademik? Portofolio akademik adalah kumpulan yang terorganisir terkait dengan akademik meliputi CV, kemudian transkrip nilai, sampel karya, sertifikat, surat rekomendasi, refleksi pribadi, dan portofolio digital. Tujuan dan manfaat portofolio akademik. Nah, di sini ada tujuannya yaitu evaluasi dan penilaian. Yang pertama, memudahkan kita sebagai guru untuk menilai kemajuan dan pencapaian siswa atau mahasiswa. Nah, ini kalau untuk portofolio akademik bagi siswa. Kemudian persiapan karir, membantu dalam proses melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan dengan menunjukkan kompetensi dan pengalaman yang relevan. Jadi kita bisa juga digunakan sebagai mungkin Bapak Ibu kan sering menguji UKIN dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan sebagai portofolionya, jadi bisa dengan mudah diakses kayak gitu. Kemudian refleksi diri, memungkinkan individu untuk merenungkan perjalanan belajar mereka, mengenali kekuatan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, ini komponen dalam portofolio akademik. Nah, portofolio akademik digital. Nah, yang ini adalah koleksi digital yang dibuat oleh guru, siswa, atau pembelajar yang berhubungan dengan pembelajaran seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni. Langkah-langkahnya yaitu seperti biasa kita membuat perencanaan, kemudian adanya kompilasi, lalu desain, bagikan, dan update. Yang pertama, rencanakan. Nah, rencanakan ini identifikasi tujuan portofolio. Yang pertama adalah menentukan tema. Nah, menentukan tema ini setiap individu pasti memiliki perbedaan. Contohnya, setiap individu memiliki personal branding masing-masing. Contohnya dengan mudahnya tadi misalnya Bu Eni. Bu Eni memiliki personal branding kopi ya. Jadi kita kalau kopi selalu ingat Bu Eni. Nah, itu salah satu personal branding yang kuat. Atau Bu Meta mungkin membuat Pak Billy ya. Kalau Pak Billy mungkin dengan apa? Oh ya, dengan burung ya. Jadi kan maksudnya Pak Billy memiliki peternakan burung dan penjualan burung dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu termasuk personal branding. Itu jadi personal branding itu kayak kita menunjukkan citra diri yang kuat seperti itu. Nah, menentukan tema, misalnya Bu Eni, kalau misalnya membuat portofolio digital mungkin bisa dihias dengan kopi dan lain sebagainya. Lalu menentukan target audiens. Kalau kopi target audiensnya kira-kira remaja? Bisa semua kalangan ya kalau sekarang.
ya, kopi. Kalau kopi misalnya, oh Bu Eni sudah berpengalaman membuat kopi untuk tamu yang mau berkunjung ke SLB. Nah itu juga termasuk artefak. Mungkin ada fotonya pada saat menyediakan kopi dan lain sebagainya. Itu hanya contoh ya Bu Eni, contoh. Kemudian mengapa memasukkan pengalaman ini, apa yang dapat dipelajari atau pengalaman apa yang didapat, lalu dokumen atau media terbaik apa yang bisa menggambarkan pengalaman itu. Yang kedua, kompilasi. Apa yang harus dicetakkan dalam konten Anda, bangun struktur portofolio. Nah ini nanti mungkin selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan langsung praktek membuat Google Site. Apa Bapak Ibu pernah mendengar Google Site? Nah, terima kasih. Ya Google Site itu nanti kita akan membuat portofolio digital seperti itu. Nah apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama tadi yang harus disertakan dengan konten, kemudian membangun struktur portofolionya. Jadi kita bisa mengumpulkan kira-kira apa saja sih yang mau ditampilkan. Yang dari awal tadi terkait CV mungkin, kemudian bukti karya atau pengalaman apa yang dimiliki. Nah itu bisa langsung nyambung ke Google Drive nanti. Yang ketiga, elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens. Tampilan dan nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi atas dan kemampuan Anda. Pada Google Site terdapat tema-tema yang dapat dipilih dan disesuaikan. Nah, portofolio digital ini sangat mudah. Nanti pengguna dapat dengan mudah mengatur siapa saja yang dapat mengakses portofolio. Jadi Google Site itu kayak kita mempunyai website pribadi. Ya, website pribadi yang nyambung ke Google Drive. Nah, itu kita manfaatkan dan gratis dari Google. Kemudian bisa ditambahkan mungkin pencapaian dan karya terbaru. Nah, untuk Google Site ini juga bisa kita manfaatkan sebagai website sekolah. Tapi kebetulan kalau di sini kan sudah ada ya. Jadi kita mungkin nggak perlu bisa buat pembelajaran juga. Nah di Google Site itu nanti kita bisa bikin seperti kayak perpustakaan digital di kelas. Jadi bisa disertakan mungkin kumpulan dongeng atau buku pelajaran yang bisa diakses oleh murid-murid kita. Nah ini nanti selanjutnya yang akan kita buat adalah yang pertama, pengolahan aset digital, kemudian yang kedua aset gambar atau grafis, yang ketiga aset multimedia, audio dan video, dan pembuatan portofolio digital. Gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah, apakah ada yang mungkin ditanyakan, Bu Nur?